Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Tahun 2025 ini banyak sekali ya film-film seru dan menarik, baik yang sedang tayang di bioskop maupun yang dirilis di platform streaming online. Contohnya film yang satu ini dibintangi oleh dua aktor kenamaan Hollywood. Siapa sih yang gak tahu Miles Teller? Apalagi aksinya di film Top Gun. Kali ini dia akan beradu akting dengan si cantik Anya Taylor-Joy. Singkat cerita, mereka berdua ini adalah penembak jitu paling handal. Di suatu keadaan, mereka ditugaskan untuk menjaga menara di sisi yang berlawanan satu sama lain selama 1 tahun penuh. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya mereka ini menjaga tower dari ancaman apa. Dan sebenarnya kabut apa sih yang memisahkan dua tower ini. Nah, penasaran dong bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja, inilah dia, The George. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper wanita bernama Drasa yang sudah berminggu-minggu menunggu targetnya di sebuah lubang yang sangat jauh dari bandara. Sampai di mana target buruannya pun tiba. Dengan sangat hati-hati dan dengan fokus yang sangat tinggi, Drasa mulai mengarahkan bidikannya ke target. Dari jarak yang sangat jauh, Drasa berhasil menghilangkan nyawa target buruannya. Setiap kali dia berhasil dalam misinya, dia selalu membawa kembali selongsong peluru bekas tembakannya. Kemudian scene beralih ke abang jago kita kali ini, yang juga seorang penembak jitu bernama Levi. Ya, nama yang sama dengan salah satu karakter di anime Attack on Titan. Levi sering sekali terbangun di malam hari akibat mimpi buruk yang selalu dia alami. Memang sering sekali mantan militer seperti Levi ini mengalami yang namanya PTSD atau semacam trauma karena sudah mengalami hal yang mengerikan dalam hidup mereka. Sehingga untuk menenangkan dirinya seringkali Levi pergi ke pantai lalu membuat puisi demi mencoba melupakan trauma yang sering sekali mengganggu tidurnya. Namun di hari itu dia kembali mendapatkan pesan supaya segera melapor yang artinya dia akan segera ditugaskan kembali untuk mendapatkan misi baru. Setelah 4 tahun lamanya dia tidak ditugaskan. Singkat cerita kini Levi dihadapkan dengan seorang wanita bernama Bartolomeo. Melihat dari data misinya selama ini, Levi sudah menghilangkan lebih dari 113 orang dalam misinya. Kakek dan juga ayahnya adalah seorang mantan militer. Sehingga dia adalah orang yang paling tepat untuk misi kali ini. Bartolomeo ingin menugaskan dia kembali dalam sebuah misi penting. Tapi Levi berkata kalau bulan Juni yang lalu, psikiater berkata kalau dirinya sudah tidak cocok lagi untuk misi berbahaya, mengingat masalah traumanya yang sedang dia alami saat ini. Tapi dia memang tidak punya pilihan lain. Kapanpun negara membutuhkan dirinya, dia pasti berangkat ke misi yang ditugaskan untuknya. You're an extremely rare talent, Levi. Sementara itu jauh di negara Lituania, Drasa mengunjungi ayahnya yang sedang berada di depan makam ibunya. Sering sekali ayahnya datang ke tempat ini demi melepas rindu akan sosok ibunya. Begitu juga dengan Drasa. Setiap kali selesai menjalankan misi, dia selalu mengunjungi ayahnya untuk memberikan selongsong peluru yang dia simpan. Karena ini adalah kemauan ayahnya supaya putrinya ini bisa melupakan bagaimana rasanya menghilangkan nyawa orang lain. Drasa berkata kalau dalam waktu dekat ini dia akan ditugaskan kembali dalam sebuah misi penting. Di momen ini ayahnya juga mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tidak mampu lagi hidup lebih lama. Karena sebenarnya ayahnya ini sakit, sel kanker sudah menggerogoti perutnya. Sehingga dia berniat pada tanggal 14 Februari nanti, tepatnya di hari Valentine, ayahnya ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Tentu saja Drasa kaget dengan keinginan ayahnya ini. Tapi ini adalah pilihan ayahnya, dia sangat-sangat ingin bertemu kembali dengan istrinya. Nanti ketika putrinya ini melanjutkan misi kembali, dimanapun dia berada, selalu nyalakan lilin sebagai pengingat akan ayahnya. Itulah kemauan terakhir ayahnya Drasa. Wherever you are, you light a candle for me. Let's have our beer. Singkat cerita pada bulan September, Levi pun diberangkatkan menuju tempat yang sangat terpencil dan juga rahasia. Dia sengaja dibuat tidak sadarkan diri karena misi kali ini bersifat sangat rahasia. Bahkan sebelum dia diturunkan dari pesawat ini, seluruh barang-barangnya disita demi mengantisipasi komunikasi dengan dunia luar. Open it on the ground. Tidak hanya sampai di situ saja, Levi bahkan harus melewati hutan, lembah, gunung supaya bisa sampai ke lokasi tempat dia akan menjalankan misi. Tibalah dia di dekat tebing yang dipisahkan oleh kabut tebal.
last, my sweet prince has come. Di saat yang bersamaan, Levi bertemu dengan Jasper, pria yang nantinya akan dia gantikan dalam misi ini. Jasper menjelaskan kalau dia sudah setahun penuh berada di tempat ini, karena dia tahu kalau sudah pasti Levi ini tidak diinfokan misi apa yang akan dia jalankan, bahkan berada di negara mana dia saat ini sama seperti dirinya dulu. Kemudian Jasper menunjukkan pos pengamatan Menara Barat. Pos pengamatan itulah yang akan dia jaga selama 1 tahun penuh. Di sisi yang satunya adalah Menara Timur. Sama seperti mereka, di sisi satunya juga dijaga oleh 1 orang selama 1 tahun penuh. Interaksi apapun sangat dilarang antara pos yang satu dengan yang lainnya. Lalu Jasper membawa Levi masuk ke dalam menara untuk melihat tempat dia akan tinggal selama setahun penuh. Levi melihat sebuah lukisan seorang kapten bernama Bradford Shaw. Dialah orang yang pertama kali menjaga pos pengamatan ini. Tempat ini sudah dilengkapi dengan banyak senjata beserta amunisi yang dibutuhkan. Kalau terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya, Jasper menjelaskan kalau setiap hari tugasnya Levi adalah memeriksa pagar penahan, ranjau gantung, dan juga harus memeriksa radio setiap 30 hari, yaitu akhir bulan. Oh iya, satu lagi, tempat ini dilengkapi dengan penyelubung sejenis pemancar satelit lah bisa dibilang. Karena tempat ini benar-benar sangat rahasia, penyelubung itu digunakan untuk merahasiakan tempat ini dari Google Satelit, yang nantinya ketika dilihat dari Google Map hanya hutan belantara yang terlihat. Tidak ada akses internet di seluruh tempat ini, sehingga jika ada hal darurat mereka menyiapkan tombol panik. Kalau dia mendengar suara sirine, segeralah pergi dari tempat ini. Jasper tahu kalau Levi ini masih bingung sebenarnya tempat ini apa, kenapa dijaga sangat ketat, juga kenapa informasi tentang tempat ini sangatlah terbatas. Sehingga dia menjelaskan kalau pada zaman dahulu, setelah Perang Dunia Kedua ada sebuah kesepakatan dan koalisi antara bangsa Barat dan juga bangsa Timur. Ada 9 kepala negara Soviet dan 13 presiden Amerika Serikat yang sepakat dengan koalisi ini. Mereka bukan menjaga supaya orang jangan masuk ke dalam jurang yang berkabut ini, melainkan menjaga apa yang mencoba keluar dari dalam jurang berkabut ini. Awalnya Levi merasa kalau Jasper ini mengarang cerita, namun ketika Jasper melemparkan peledak ke dalam jurang, Nobody knows exactly what they are. I don't even know why they're called that. Is what we call the Hollow Men. terdengarlah suara teriakan yang sangat mengerikan yang datangnya dari dasar jurang. Itulah yang mereka cegah supaya jangan sampai naik ke permukaan. Pada tahun 1940, bangsa Barat dan Timur mengirimkan 3 batalion penuh, tepatnya 2.400 orang berkuda untuk menghabisi makhluk yang ada di dalam jurang. Tapi tak satu pun dari 2.400 orang itu yang berhasil selamat. Semua informasi yang diketahui Jasper ini dia tahu dari orang yang sebelumnya dia gantikan, sehingga kesimpulannya, Jasper berada di sini selama 1 tahun penuh. Mereka ini ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. Kini Levi lah yang akan melanjutkan menjaga pintu neraka ini. Is the gorge is the door to hell. Take care of yourself. Good luck, man. Singkat cerita, berangkatlah Jasper meninggalkan Levi. Begitu bahagianya dia, kini bisa keluar dari tempat terisolir ini. Helikopter pun ditugaskan untuk menjemput Jasper. Jasper kemudian diminta menyebutkan identitas beserta kata sandi misinya. Namun yang terjadi setelahnya adalah bukannya dikembalikan ke keluarganya, Jasper malah dikembalikan ke hadapan Yang Maha Kuasa. Dalang dari semua ini adalah orang yang sama yang memberikan tugas ke Levi. Sementara itu di tempat lain, Levi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Jasper. Dia merasa kalau ini hanyalah misi yang memang harus dia jalankan. Sebulan sudah dia habiskan di tempat terpencil ini. Kegiatannya selama berada di tempat ini hanyalah memeriksa pemancar satelit apakah bekerja sesuai semestinya, lalu memeriksa posisi setiap ranjau darat. Kemudian melaporkan situasi tempat ini setiap akhir bulan. Di saat yang bersamaan, Levi menyadari kalau ada tulisan di balik lemari buku. Ternyata, para penjaga sebelumnya menuliskan kata-kata buat hari ini seperti kagem. T.S. Eliot. Only those who risk going too far. Keesokan harinya, Levi penasaran dengan siapa sih orang yang menjaga menara di area timur. Sehingga dia mencoba meneropong ke arah menara, dan dilihatnya lah sosok wanita cantik yang menjaga menara timur. Di malam harinya lagi-lagi Levi dibangunkan oleh suara petir yang dia kira serangan dari musuh, sehingga kakinya robek akibat pecahan kaca.
Di momen itu jugalah Levi kembali melihat aktivitas di Menara Timur. Wanita yang tadi siang dia lihat duduk memandangi Menara Barat. Kita beralih dulu ke Darsa. Hari ini adalah hari ulang tahun dirinya. Merasa bosan karena tidak berinteraksi dengan orang lain, Darsa mencoba membuka komunikasi dengan Levi. Dia melepaskan tembakan ke udara supaya Levi sadar akan kehadiran Darsa. Dari teropong, Levi melihat kalau Darsa menanyakan siapa namanya. Namun respon Levi sedikit membuat Darsa kesal sehingga dia memberitahukan kalau hari ini itu adalah hari ulang tahunnya, supaya Levi mau berkomunikasi dengannya. Singkat cerita di malam itu mereka berkomunikasi dari teropong dan juga tulisan. Sampai di mana, masing-masing dari mereka memberitahukan kalau mereka ini penembak jitu. Namun di malam itu berubah menjadi kengerian ketika Darsa menyadari kalau makhluk yang ada di dalam jurang mulai merayap memanjat naik. Sehingga Levi pun mengambil senapannya menembaki semua makhluk mengerikan itu. Darsa juga ikut membantu Levi menembaki makhluk-makhluk mengerikan itu. Tapi dia tidak menyadari kalau di sisi timur, makhluk-makhluk yang sama juga kini merayap memanjat naik. Kini tugas Levi lah yang kembali membantu Darsa menyingkirkan makhluk-makhluk setengah manusia setengah akar pohon ini. Sampai di mana salah satu makhluk melewati sensor yang kemudian mengaktifkan sistem pertahanan tembok. Selama semalaman penuh, Levi menjaga Darsa dari pos pengamatan sebelah barat. Lalu di pagi harinya ketika Levi memasang ulang ranjau-ranjau sembari Darsa menjaganya di sisi timur, tiba-tiba saja dari balik kabut muncul benda layaknya drone. Tapi anehnya sistem keamanan tidak merasakan ada ancaman dari drone kecil tersebut. Tidak terasa sudah 4 bulan Levi dan juga Darsa menjaga pos pengamatan di tempat mengerikan ini. Akan tetapi kedekatan mereka di tempat ini semakin erat sehingga rasa sepi di tempat ini sedikit berkurang karena adanya interaksi antara mereka. Masih sama seperti malam-malam sebelumnya, Levi masih tetap saja dihantui rasa takut dan juga trauma. Hal ini menjadi perhatian Darsa karena sebenarnya dia juga sama dengan Levi. Punya rasa trauma akibat dari setiap misi-misi berbahaya yang dia jalankan. Di suatu malam pada bulan Februari, Darsa teringat dengan ayahnya yang nekat menghilangkan nyawanya sendiri pada bulan ini. Di malam yang chaos ini Darsa merasa sepi. Dia tidak mau sendiri. Darsa need Levi berada di sini. Darsa mulai merindu ayahnya sehingga dia berharap kalau Levi bisa berada di sini bersamanya. Melihat hal itu, Levi pun kepikiran dan teringat dengan kata-kata Kak Game hari ini. Hanya mereka yang mau mengambil resiko lah yang bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Levi pun dikasih paham oleh Kak Gem. Sehingga keesokan harinya dia memodifikasi bazooka lalu mengaitkan tali di peluru bazooka tersebut. Yang terjadi adalah terhubunglah dua menara ini dengan tali, layaknya Flying Fox. Levi mengajak Darsa makan malam bersama nanti malam. Lagi pula tempat ini kan dilengkapi dengan penyelubung, sehingga aksi Levi menyeberangi jurang tidak terlihat di satelit. Akan tetapi ketika menyeberang, Levi malah berhenti di tengah-tengah karena kabel penghubung mulai kendur. Sehingga dia harus bersusah payah lagi demi sampai di sisi timur. Pada akhirnya dua orang ini pun bertemu dan saling bertatap muka. Levi sangat terperanjat dengan mata Darsa yang sangat hijau dan juga wajahnya yang cantik ketika dilihat dari dekat. Tapi berbeda dengan Darsa, respon pertamanya bertemu dengan Levi malah mencium bau keringat di tubuh Levi. Darsa pun menyuruh Levi mandi dulu, nanti dia siapkan baju untuk Levi milih orang yang sebelumnya menjaga pos penjagaan ini. Melihat ada kesempatan, Darsa pun sengaja menjemurkan baju jauh dari kamar mandi, supaya bisa melihat otot Levi dari kamera CCTV. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama. Ya, sembari menceritakan latar belakang mereka masing-masing, Darsa sempat menanyakan sejauh apa tembakan yang pernah Levi jangkau.
Levi berkata kalau dia pernah membidik target yang jauhnya 3.241 meter atau sejauh 3 kilometeran lebih, yang membuat dia menjadi salah satu dari 5 besar sniper terbaik di dunia. Singkat cerita, di malam harinya kedekatan antara Levi dan juga Darsa terjalin. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan yang sudah tertahan selama 6 bulan ini. Keesokan harinya, Levi berniat kembali ke menara penjagaan barat. Tapi di tengah perjalanannya menyeberang, para makhluk dari dasar jurang menyerang naik ke atas yang membuat ranjau meledak. Sehingga akibatnya tali yang dinaiki Levi pun putus. Dia pun langsung terjun bebas menuju jurang berkabut. Melihat hal itu, Darsa tanpa pikir panjang juga langsung ikut terjun menuju jurang berkabut demi menyelamatkan Levi. Sialnya, dia malah mendarat di tepi sungai. Sementara itu di tempat lain, Levi tergantung di pohon tidak sadarkan diri. Dari atas pohon dia tidak sadar sudah ada makhluk seperti hewan kaki 1000 mulai merayap menuju dirinya. Levi mengira kalau dia berhasil selamat dari makhluk itu, tapi nyatanya dia terjatuh ke akar pohon yang langsung lengket ke tubuhnya. Tidak hanya itu, dari balik akar pohon itu keluar taring-taring tajam layaknya taring hewan. Akar-akar pohon ini hidup dan siap memakan tubuh Levi. Darsa yang mendengar suara tembakan tidak jauh dari tempatnya mendarat segera menuju asal suara tembakan itu. Untungnya, Darsa datang tepat waktu sebelum akar pohon mengerikan ini memakan tubuh Levi. Kini mereka harus segera keluar dari tempat yang mereka sendiri tidak tahu makhluk apa yang siap memangsa mereka dari balik kabut. Tidak berselang lama dari balik kabut mereka mendengar suara dentuman kaki kuda. Lalu muncullah dari balik kabut pengendara kuda tapi dengan bentuk layaknya monster menyerang mereka. Darsa baru menyadari kalau penggerek otomatis yang dia bawa jatuh ketika di sungai tadi, artinya mereka terjebak di tempat mengerikan ini. Levi kenal betul dengan baju yang dikenakan para monster ini, mirip dengan tentara pada zaman dahulu, tentara pasca Perang Dunia. Mereka lah batalion hilang yang diceritakan oleh Jasper. Tidak ada pilihan lain selain mencari jalan keluar dari tempat mengerikan ini. Sampai di mana mereka menemukan tempat yang terlihat seperti kota terbengkalai. Dari sekeliling tempat itu, mereka mendengar ada suara-suara mengerikan yang memang siap menyerang mereka. Sehingga mereka memilih sembunyi di dalam bangunan yang mirip seperti gereja. Tubuh-tubuh yang ada di dalam gereja ini diketahui kalau mereka menghilangkan nyawa mereka dengan cairan cyanida. Mereka mengira kalau di dalam sini adalah tempat yang aman. Tapi nyatanya di atas atap banyak sekali makhluk-makhluk berbentuk laba-laba setengah tengkorak. Ditambah lagi akibat suara tembakan makhluk yang ada di luar mendobrak masuk ke dalam. Tempat ini sudah tidak aman bagi mereka. Sehingga Darsa membuat ledakan supaya mereka bisa keluar. Nyatanya di luar juga tidak aman bagi mereka. Mereka terlalu terekspos dan gampang menjadi target penyerangan. Kini mereka berlari menuju sebuah bunker, masuk ke dalam demi mencari tempat aman bagi mereka. Meskipun pilihannya jika mereka masuk bakalan susah untuk keluar. Ketika mereka semakin dalam masuk ke dalam bunker, ternyata tempat ini adalah lab pengujian. Singkat cerita, Darsa menemukan jalur kelistrikan, begitu juga dengan Levi yang menemukan roll film rekaman tahun 1946. Diketahui kalau tempat ini dulunya digunakan untuk mengembangkan rudal biokimia penghancur. Namun terjadi gempa bumi yang mengakibatkan cairan biokimia yang sedang mereka kembangkan mengkontaminasi seluruh tempat ini. Mengakibatkan DNA manusia di tempat ini bercampur dengan tanaman, hewan, bahkan serangga. Pihak Amerika memang sengaja tidak menghancurkan tempat ini karena ingin meneliti tempat ini lebih jauh lagi. Pesawat yang mirip dengan roket tempo hari adalah drone yang mengumpulkan DNA para korban di tempat ini. Diketahui kalau perusahaan bernama Dark Lake ingin membuat tentara super. Levi juga mendapatkan informasi kalau di sini ada sebuah misil yang bisa membumi hanguskan jurang ini. Misil ini akan otomatis aktif jika jurang rahasia ini terekspos ke dunia luar. Sebelum keluar dari bunker ini,
Demi bisa kembali lagi naik ke permukaan, Levi berkata kalau dia sama sekali tidak menyesal mengiyakan misi ini. Karena apa? Karena dia bisa bertemu dan mengenal Drasa. Mereka harus benar-benar punya strategi sebelum keluar dari sini. Para makhluk-makhluk ini pintar. Mereka memanfaatkan kabut dan menyerang dari baliknya. Ditambah lagi, para makhluk-makhluk ini sengaja meletakkan tas Drasa yang penuh dengan amunisi sebagai pancingan supaya mereka keluar dari bunker. Begitu Drasa mengambil tas itu, tiba-tiba kaki Drasa ditarik oleh penunggang kuda. Dia diseret menjauh dari Levi. Para makhluk ini sengaja memisahkan mereka supaya memecah fokus penyerangan mereka. Drasa dibawa ke sebuah bendungan, digantung dan disiksa. Sementara itu Levi masih mencoba mencari keberadaan Drasa dengan cara mengikuti bekas seretan tubuhnya. Drasa masih mencoba melawan, dia tidak ingin nyawanya dihabisi sosok makhluk mengerikan ini. Untungnya, pahlawan berkuda Drasa, Mas Levi pun datang menyelamatkan dirinya. Ketika melihat lebih dekat makhluk itu, Levi menyadari kalau dia tahu siapa sosok ini. Makhluk ini ternyata adalah Bradford, orang yang pertama yang menjaga pos penjagaan barat. Hanya ada satu jalan keluar dari tempat ini, mereka harus melewati bocoran biokimia yang mengkontaminasi tempat ini. Akibat dari bocoran itu, banyak tubuh-tubuh yang lengket satu sama lain akibat kontaminasi. Pelan-pelan mereka melintasi tubuh-tubuh yang lengket satu sama lain itu. Namun sialnya kaki Drasa menginjak cairan lengket itu yang membuatnya hilang keseimbangan, sehingga membangunkan para makhluk yang tertidur di tempat ini. Sesampainya mereka di atas, mereka menemukan garasi yang penuh dengan mobil. Inilah jalan keluar mereka dari tempat mengerikan ini. Sesampainya mereka di tepi tebing, Levi mengaitkan tali ke mobil supaya bisa menaiki tebing menuju atas. Di saat mereka sudah sampai setengah jalan, para makhluk-makhluk tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Sampai di mana mereka membakar semua makhluk itu lalu memutuskan tali yang terkait di mobil jeep. Berhasillah mereka naik kembali ke permukaan meskipun tubuh mereka penuh dengan luka dan cedera. Singkat cerita, Levi kembali membuat tali supaya bisa kembali ke Menara Barat. Di saat dia ingin melaporkan laporan bulanan, ternyata yang menjawab laporannya adalah Bartolomeo. Mereka tahu kalau Levi dan Drasa masuk ke dalam jurang. Meskipun Levi berbohong kalau selama ini dia berada di menara, kini Bartolomeo memberikan misi khusus buat Levi, yaitu menghilangkan nyawa Drasa. Bartolomeo tahu kalau Levi pasti tidak akan menghabisi nyawa Drasa. Sehingga keesokan harinya, dia beserta timnya datang hanya untuk menghilangkan nyawa Levi dan juga Drasa. Segera, Bartolomeo memerintahkan para anak buahnya dan juga drone mengejar mereka. Levi dan Drasa berlari menjauh sampai ke tempat di mana mereka punya ruang tembak untuk menembak sistem penyelubung jurang. What the hell was that? Mereka sengaja menembak supaya membuat sistem misil otomatis aktif yang akan menghancurkan seluruh tempat ini. We have 2 minutes. Bartolomeo yang mengetahui hal ini segera memerintahkan supaya segera membawa dia keluar dari tempat ini. Ledakan tidak bisa dihindari oleh Bartolomeo, begitu juga dengan Levi. Hanya Drasa yang berhasil menjauh dari tempat itu. Selama 2 hari, Drasa bersembunyi di dalam gua seperti Manchester United. Lalu dia menemukan sebuah surat berisikan puisi di dalam jaket bajunya. Lalu di hari kelima, dia keluar dengan membaca isi pesan tersebut. Dalam kesedihannya, Drasa sangat kehilangan orang yang dia sayang. Baru saja kehilangan ayahnya, kini dia kehilangan Levi. Sampai di suatu keadaan, Drasa melihat sosok yang dia kenal. Levi masih selamat, tapi memang cedera di kakinya cukup parah. Itulah kenapa dia baru bisa menemui Drasa hari ini. Itu dia tadi, film menarik bertemakan romance iya, horor juga iya, sci-fi juga iya. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Kalau Sinema Singkat sih ngasih skor 8 buat film ini. Dan untuk chemistry mereka berdua dalam memainkan peran. Seperti biasa, ini hanya alur cerita film. Jika kalian ingin merasakan sensasi sebenarnya, kalian bisa menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.